ini. Mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena selalu penyertaan-Nya setiap sepanjang minggu, perlindungannya, pertolongannya, selalu menjadi cara yang ajaib buat kita. Oh haleluya. Kepadaku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencana
setiap pujian yang kami bawakan ya Tuhan. Hanya namamu yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sekali lagi, kita siap untuk memuji Tuhan. Dia sungguh baik.
satu kata buat kami ya Tuhan. Jika Engkau berkehendak semuanya terjadi Tuhan di dalam hidup kami. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku.
Karena Engkau terlalu dahsyat, hebat, tak terbatas kuasa. Terkadang kami hanya memerlukan satu kata dari Tuhan. Itu bisa membuat kami menang dan sembuh, pulih dan diberkati Tuhan. Bukan hanya perkataanmu yang berkuasa, darahmu pun berkuasa, namamu pun berkuasa, firmanmu pun berkuasa. Tidak ada yang darimu Tuhan Yesus yang tidak berkuasa. Bahkan ujung jumbaimu pun bisa menjadi saluran untuk kami dibebaskan. Kalau tadi pagi kami mendengar tentang cukup satu iman, iman sebesar biji sesawi, membawa kami masuk ke perkara-perkara besar dari Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar dari firman. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman ini Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih tim musik yang luar biasa. Pada 1 dan 2 tetap keren, tetap. Ibu Neneng, selamat datang. Terima kasih, Tuhan berkati. Sebelum saya lupa Bapak dan Ibu, tadi saya lupa di ibadah 1 bahwa minggu depan tanggal 15 ya Pak Pendeta Philip, tanggal 15 hari Minggu ya, minggu depan. Betul ya? Tanggal 15 itu ada baptisan air, tapi bukan di gereja. Kita akan adakan di GSJ Cimahi, gabung dengan mereka. Mereka juga sedikit, hanya 5, kita 4 gitu. Karena kita nggak dapatkan tempat untuk baptisan, maka kita gabung dengan mereka. Jadi saudara-saudaraku kalau mau ikut bersama dengan kami, mereka yang dibaptis itu harusnya datang jam 4, kita bisa nyusul karena ibadahnya jam 4:30. Jadi dari tempat kita sudah selesai bimbingan prabaptisan, dan selama 3 bulan 12 kali pertemuan, dan mereka akan dibaptis minggu depan. Jadi doakan acara ini, doakan juga panitia Natal juga sudah rapat, sudah melakukan pertemuan supaya Natal kita di tahun ini menjadi Natal yang luar biasa, pasti meriah, luar biasa. Saja hari Jumat, benar hari Jumat ada pertemuan, kami akan kaum pria di Cimahi mau gabung, mau lihat wajah-wajah kaum pria di sana. Kita mau berkunjung, ada nanti diatur sama Pak Ketua kaum pria, Pak Budi. Mudah-mudahan kita semua yang pria-pria ini yang nggak pakai rok bisa bersama-sama. Oke, hari ini tadi kemarin saya bicara tentang cukup satu kata. Tadi Ibu Lydia, Ibu Pendeta Lydia di ibadah 1 sebenarnya dia mau bicara tentang cukup satu iman, yaitu iman biji sesawi saja, nggak perlu besar-besar. Dia katakan dia dapat menerobos segala kemustahilan. Gitu ya. Hari ini cukup satu nama. Kita buka saja Bapak dan Ibu dari Efesus pasal yang, kalau Bapak nggak terlalu bisa melihat gitu ya, atau terlalu kecil-kecil, ya dimaklumin lah. Efesus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Paulus ingin menyampaikan betapa hebat, betapa luar biasanya, betapa tak terbatasnya Tuhan kita. Namanya itu Yesus Kristus gitu ya. Jadi dia ingin coba melihat ini. Dari latar belakangnya kita akan belajar beberapa hal. Efesus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23.
3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Itu penting, saudara. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, yaitu saudara dan saya. Dan betapa hebatnya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, apa sih tujuan dari Rasul Paulus memberitahukan siapa sih Yesus itu? Apa sih kehebatannya? Apa sih keagungannya? Apa sih yang membedakan dengan Allah-Allah lain? Yang membedakan dengan dewi-dewi atau dewa-dewa yang lain? Karena apa, saudara-saudaraku? Kalau saudara bisa melihat mengapa Yesus atau mengapa Rasul Paulus ingin memberitahukan nama Yesus betapa hebat atau kehebatan Yesus kita, karena orang-orang Efesus ketika itu menganggap tidak ada lagi Tuhan yang lain yang dapat menandingi Dewi Artemis. Ini ada di abad pertama. Dewi Artemis ini dianggap, dipuja sebagai Tuhan, sebagai Allah yang sangat amat dahsyat. Sebelum Yesus diperkenalkan, Dewi Artemis ini adalah dewi yang sangat disegani, sangat dihormati, sangat dibutuhkan, sangat disembah oleh orang-orang Efesus di abad yang pertama. Saudara bisa melihat di sana, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu ketika kekristenan datang masuk ke daerah kota Efesus, karena kota Efesus sangat besar dan sangat terkenal ketika itu, saudara-saudaraku, salah satu kota yang ketiga di bawah jajahan Romawi, kota terbesar, luar biasa dan terkenal, saudara-saudaraku. Maka ketika kekristenan mau coba masuk ke dalam kota Efesus, ada begitu banyak orang, semua orang hampir datang menyembah kepada Dewi Artemis. Dewi Artemis ini adalah dewi pemburu, saudara, dewi para ibu, dewi bumi, dewi kesuburan. Mereka menganggap kalau engkau ingin diberkati, engkau ingin subur, engkau ingin apapun, datanglah ke Dewi Artemis ini. Saudara bisa lihat, saudara, Kisah Para Rasul. Apa yang terjadi? Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 28, supaya sebagai perbandingan aja. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Amarah siapa? Orang yang mendengar berita tentang Yesus yang disampaikan oleh Paulus. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Jadi mereka ingin coba, orang-orang Efesus coba membandingkan, ingin mengalahkan, ingin merusak, ingin menganggap bahwa Dewi Artemis ini tidak tertandingi. Walaupun Paulus coba membawa nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, coba bayangkan. Coba saudara bandingkan di pasal 19 di Kisah Para Rasul, saudara. Saudara bisa lihat ayat 17-19. Ini tentang kota Efesus. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan apa? Menyembah Dewi Artemis, membawa persembahan kepada
Dewi Artemis, perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditafsir 50.000 uang perak. Inilah kehidupan orang-orang ketika itu orang Yunani dan orang-orang Yahudi yang bercampur di sana di kota Efesus. Hidup mereka itu hanya satu, yaitu melakukan menyembah, yaitu Dewi Artemis. Ketika kekristenan masuk, Yesus diperkenalkan, banyak orang menjadi bertobat. Coba saudara-saudaraku baca ayat itu di bagian yang terakhir. Dikatakan nilai kitab-kitab itu ditafsir 50.000 uang perak. Saudara tahu satu perak itu di abad pertama, saudara, itu 1 hari upah orang bekerja. Kalau sekarang aja kita duitkan sekarang, ya rupiahkan sekarang, 1 hari bekerja itu bangunan aja 100 ribuan. Nah, kita anggap 100 ribuan kali 50 ribu uang perak, sekitar 5 miliar. Bayangkan mengapa, apa isinya saudara, apa isi kitab-kitab yang dibakar itu ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Isinya itu jimat-jimat, mantra-mantra untuk memberi perlindungan, untuk memberi pertolongan, untuk memberi kekuatan. Apalagi isinya peristiwa-peristiwa khusus. Kalau ada anaknya meninggal ada mantra-mantra, kalau bapaknya meninggal ada mantra-mantra, kalau istrinya meninggal ada mantra-mantra, siapapun yang meninggal ada mantra-mantra. Kalau mau buka toko ketika itu ada mantra-mantra, isinya di dalam kitab-kitab itu semua. Jadi itu sangat berharga. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kitab-kitab itu. Mahal harganya, coba bayangkan itu. Mereka menghabiskan banyak waktu. Kalau saudara di zaman di kota Efesus, orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, orang-orang yang belum mengenal Yesus, ketika itu setiap berjalan, mulut mereka tuh berkumat-kamit baca mantra-mantra. Karena apa? Dikuasai Dewi Artemis itu, saudara. Tujuannya apa? Supaya mereka dilindungi dari roh-roh jahat. Gitu. Suka menyerukan nama-nama yang memberi apa? Yang memberi perlindungan. Nama apapun dewanya disebut. Semua apapun yang saudara butuhkan ketika itu ada nama dewanya. Saudara mau sembuh, ada nama dewa kesembuhan. Saudara mau apa? Punya anak, ada nama kesuburan. Semua punya, saudara. Bayangkan betapa luar biasanya. Itulah alasannya mengapa Paulus berkali-kali mengatakan di ayat 21, Yesus itu jauh lebih tinggi daripada Dewi Artemis, jauh lebih tinggi daripada dewa-dewa yang mereka kenal. Baik itu Dewi perlindungan, Dewi penolong, Dewi yang menolong mereka dari roh jahat, Dewi memberi mereka berkat dan lain sebagainya. Dikatakan di ayat 21, Yesus itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bayangkan saudara, apapun dikatakan, apakah itu Dewi Artemis, jauh Yesus lebih hebat. Dewi-dewi yang lain, dewa-dewa yang lain, bukan hanya itu dia katakan. Paulus katakan, bukan hanya di dunia ini saja. Sebutkan namanya, siapa yang ada di dunia ini yang perlu saudara sebutkan yang paling hebat. Paulus katakan, Yesus jauh lebih hebat, jauh lebih perkasa, jauh lebih mulia, jauh lebih berkuasa dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan, bukan hanya di dunia ini saja, bahkan di dunia yang akan datang, Yesus itu jauh lebih hebat. Hanya satu nama, Yesus. Paulus ingin memberitahukan kepada saudara, apa bukti Yesus itu lebih perkasa daripada dewa-dewa yang lain, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Pertama dikatakan, kalau saudara lihat ayat yang ke-18, betapa kayanya bukti Yesus. Nama Yesus itu lebih perkasa daripada nama-nama dewa-dewa yang lain. Betapa kayanya dan mulianya Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat yang ke-18 dikatakan, sebagai contoh kedua, kalau saudara lihat ini, ingat ini baik-baik, Yesus itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Artinya, kalau Bapa, Allah Bapa kaya, Allah Roh Kudus kaya, maka Allah Putra juga
yaitu Yesus Kristus kaya, sama kayanya. Yesus itu kalau saudara baca di kitab-kitab yang lain, Yesus adalah pemilik dari segala yang ada, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Banyak saya mengadakan sekarang ini, konteks masa-masa sekarang, banyak orang Kristen merasa Yesus itu tidak cukup bagi mereka, bagi kesulitan mereka. Mereka menganggap nama Yesus itu tidak cukup menolong mereka ketika mereka dalam kesulitan. Banyak orang Kristen merasa bahwa Yesus itu tidak cukup, nama Yesus itu tidak cukup ketika mereka dalam kekurangan. Banyak orang-orang Kristen merasa bahwa nama Yesus itu tidak cukup ketika mereka mengalami penderitaan. Tapi Paulus mengatakan dia lebih daripada cukup. Saya mau beritahukan kepada saudara, Yesus itu cukup bagi kita. Kalau di ibadah pertama yang lalu saya katakan, atau di ibadah kedua, hanya ujung jumbainya saja, jangan sebut namanya. Ujung jumbainya saja bisa memulihkan, menyembuhkan. Seketika itu juga pendarahan. Wanita pendarahan yang sudah 12 tahun. Betapa kayanya dia. Betapa mulianya dia. Lebih kaya daripada dewa-dewa yang ada di Efesus. Lebih mulia daripada dewi-dewi Artemis, saudara-saudara. Ketika kita lemah, ingat jadi, dia tetap kuat. Itulah Allahmu yang menolong kita. Ketika kita kosong, Allah kita, Yesus kita tetap penuh. Tidak pernah kosong, tidak pernah lemah. Ketika kita tidak mempunyai sisa, kalau saya katakan, ketika kita tidak mempunyai sisa kekayaan, kekayaannya tidak pernah berkurang. Kapanpun, saudara-saudaraku. Ketika kita tidak mampu, dia selalu mampu melakukannya buat saudara dan saya. Itulah satu nama itu, yaitu Yesus Kristus. Saya mau bawa saudara kepada 1 Tawarik pasal 29 ayat 12. Sebab kekayaannya dan kemuliaannya berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Itu Allahmu, itu Tuhanmu, itu Yesusmu. Sebab kekayaannya dan kemuliaannya berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Bukti kedua, karena ada beberapa slide yang ingin saya bicara lebih lama. Bukti kedua, bahwa nama Yesus itu sangat perkasa. Dia adalah Allah kita. Betapa hebatnya kuasa Yesus Kristus di ayat 19. Saudara, saya bawa ajak saudara membandingkan saja Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir, ini berbicara tentang Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Bahunya siapa? Bahunya Yesus. Dan namanya disebut seorang penasehat ajaib. Dia adalah konselor yang luar biasa, tidak pernah gagal memberikan solusi. Itulah Yesusmu. Dia adalah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau engkau mengalami kegusaran, damainya cukup bagimu. Amin. Ayat 6 dikatakan, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud, yaitu di atas tahtanya Yesus yang kita sembah, dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini bicara tentang Yesus. Bandingkan dengan Kolose atau tambahkan dengan Kolose, betapa hebat kuasa Yesus yang saudara sembah. Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesuslah, Paulus katakan dalam Kolose, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hebat tidak Tuhanmu? Itu Allah kita. Tapi persoalannya seperti saya katakan, berapa banyak kita menganggap bahwa nama Yesus kita tidak cukup.
untuk menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Nama Yesus kita tidak cukup untuk ketika kita dalam kekurangan. Kita menganggap nama Yesus kita, Tuhan kita Yesus Kristus tidak cukup bagi kita ketika kita menghadapi penderitaan. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, apakah saudara mengalami kesulitan? Apakah saudara mengalami kekurangan? Apakah saudara mengalami penderitaan? Nama Yesus itu cukup bagi. Amin. Saya mau beritahukan Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang sudah kita baca bersama menjelaskan bahwa Tuhan kita Yesus memiliki segalanya dan memiliki semua kuasa, memiliki semua otoritas, memiliki semua kedaulatan, memiliki semua kemuliaan, memiliki semua kehormatan, memiliki semua keagungan. Inilah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus itu. Jangan pernah ragu. Bukti yang ketiga, saudara-saudara, bukti Yesus Allah perkasa, yang ayat yang ke-20. Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang bangkit. Saya tidak mau sampai terlalu lama karena sering kita sudah dengar. Bukti yang keempat, Yesus, bahwa nama Yesus itu cukup bagi saudara. Dia adalah Allah perkasa. Ayat 20 dikatakan, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Yesus kita mendapatkan tempat terhormat di sorga, mendapatkan otoritas tertinggi di sorga. Yesus memerintah seluruh alam semesta bersama-sama dengan Bapaknya, saudara. Ayat 20, dengar ini, 21. Saya ulang-ulang, saudara. Paulus mengatakan Yesus jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat yang ada di sorga, bahkan penghulu-penghulu di udara sekalipun, bahkan penguasa-penguasa yang ada di bawah bumi ini yang kita tidak kelihatan, semuanya itu di bawah kuasanya Yesus. Jauh lebih hebat dikatakan. Luar biasa, saudara. Karena Yesus adalah Allah yang hebat. Saudara bisa melihat Yesusmu adalah Yesus yang hebat. Jangan tambahkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dia sudah cukup bagi apapun persoalan, apapun kesulitan, apapun tantangan hidup. Yesus cukup bagi semua persoalan kita. Karena Yesus adalah Allah yang hebat. Dia bisa berjalan di atas air, saudara bisa baca. Dia mengubah air menjadi anggur. Dia bisa menyembuhkan 10 orang kusta. Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh jadi berjalan, orang buta jadi melihat, saudara-saudaraku. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa memberi makan 55.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Dia bisa berkata kepada angin taufan yang sangat dahsyat, diamlah, tenang. Dia perintahkan, diam tuh angin, diam tuh ombak. Kenapa? Allahmu hebat, Yesusmu hebat. Cukup satu nama ini sudah memberi semua solusi dalam hidup. Hanya dengan menyentuh ujung jubahnya, perempuan 12 tahun pendarahan sembuh seketika. Itulah sebabnya, saudaraku, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Yesus yang hebat ini berada di pihak kita. Yesus yang hebat ini tidak pernah, dengar ini, tidak pernah meninggalkanmu. Cukup satu nama, Yesus. Dia adalah sang penolong kita. Jangan pernah meragukan dia. Jangan pernah, saudara. Yang kelima, saudara bisa melihat bukti bahwa Yesus adalah Allah perkasa. Ayat 22 dikatakan, meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Kalau saudara baca pasal Efesus tadi, pasal 1 yang kita baca tadi sebagai teks kita, ayat 22 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
Kalau saudara sudah belajarkan Matius pasal 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa tertinggi itu sudah diberikan kepada satu nama, yaitu Yesus Tuhan kita. Tetapi tidak sedikit orang Kristen belum mengakuinya. Kalau dunia belum mengakuinya, wajar, karena dunia belum berjumpa dengan dia. Tapi kita orang Kristen, orang percaya, seharusnya kita mengakui kehebatannya, mengakui kekuasaannya, mengakui kedahsyatannya. Dunia juga belum percaya kepadanya, wajar. Tapi kita orang Kristen banyak tidak percaya kepada dia, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah sumber dari segala sumber dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik. Saya mau katakan kepada saudara, sekalipun dunia tidak mengakuinya, dunia tidak percaya kepada dia, tetapi Filipi pasal 2 ayat 10-11 dikatakan, saudara bisa baca, dikatakan tiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekalipun engkau tidak mengakui, sekalipun engkau meragukannya, tapi toh dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Toh dia adalah Raja di atas segala Raja. Suatu saat semua orang lututnya akan dipaksa berlutut di kaki Tuhan, dan semua lidah akan percaya dan menyembah Yesus. Kita yang sudah menyembah dia, terkadang kita tidak melakukan. Saya berharap saudara-saudara, masih ragukah engkau kepada Yesus Tuhan? Dia sanggup menolong studimu bagi saudara yang masih studi. Dia sanggup menolong masalahmu ketika engkau menghadapi masalah. Jangan katakan Pak Kennedy, kamu mah gampang kata. No, kami pun punya persoalan. Dia sanggup menolong tokomu, dia sanggup menolong pekerjaanmu, dia sanggup menolong pernikahanmu, dia sanggup menolong anak-anakmu, dia sanggup menolong cucu-cucumu, dia sanggup juga menolong menantu-menantu. Dia juga sanggup menolong orang tuamu. Itulah kehebatan Tuhan kita. Dia sanggup memulihkanmu, dia sanggup menyembuhkanmu, dia sanggup juga mengangkatmu kalau engkau merasa sudah terpuruk hidupmu. Ada banyak kesaksian yang di muka bumi ini, saudara bisa lihat tokoh-tokoh hebat. Mereka mengalami keterpurukan, tapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka kembali diangkat oleh Tuhan. Dia sanggup menolong masa depan, saudara-saudara. Kalau engkau ragu terhadap masa depan, dia sanggup membawamu terbang tinggi, bahkan jauh melebihi daripada apa yang kau pikirkan. Siapa itu? Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Filipi pasal 2, saya bacakan buat saudara, ayat 10 dan 11. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, di bawah bumi apa? Mungkin saudara nggak tahu ada di bawah bumi ini. Nggak tahu siapa orang. Mungkin penguasa-penguasa. Dan dikatakan ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Apakah engkau ragu dengan satu nama? Orang Efesus, setiap jalan, setiap ada di tokonya, dia komat kami baca mantra. Mungkin dia ngomong apalah untuk supaya tokonya laris. Ngomong apa setiap dalam perjalanan, karena mereka berpikir selalu ada gangguan-gangguan roh jahat. Setiap mereka berjalan ke pasar, berjalan kemanapun, berkomat kami, saudara-saudara, supaya mereka bebas dari roh jahat, supaya mereka terlindungi. Saudara, berdoalah,
Ayo kita berdoa. Berdoa bagi Tuhan. Berdoalah buat semua hidupmu supaya Tuhan bisa tolong engkau. Yang keenam, bukti Yesus. Lihat ayat 23, saudara. Yesus menjadi kepala jemaat, dia katakan. Dia menjadi kepala gereja. Banyak orang berpikir begini. Kemarin saya ngomong sama beberapa pendeta, karena kami kumpul ada 4 pendeta lain gereja, atau ada beberapa denominasi yang berbeda. Saya ngomong sama mereka, bapak-bapak gembala, saya mau titipkan ini. Jangan pernah berkata, kalau saya tidak ada, gereja ini akan hancur. Gereja ini akan rusak. Gereja ini akan gagal. No, karena gereja itu bukan milikmu. Gereja itu adalah miliknya Tuhan. Dia adalah kepala dari gereja. Dialah yang membentuk gereja. Kalau saudara ada hari ini karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia yang membentuk, menjadikan gereja. Banyak orang sombongnya luar biasa. Saya ngomong, jangan kau jadi gembala-gembala yang sombong. Karena ketika itu ada 5 gembala yang beda gerejanya. Jangan jadi sombong. Kau jadi gembala-gembala menganggap bahwa karena mula gereja itu ada. No. Karena saya percaya gereja ini adalah milik Tuhan. Siapapun pemimpinnya, saudara, akan tetap berjalan. Kau boleh pergi, pendetanya boleh pergi, ingat ini gembalanya boleh berakhir, tapi pekerjaan Tuhan, karena Dia yang mampunya, Dia akan bertanggung jawab untuk meneruskan. Banyak orang salah kaprah. Banyak. Ayat 23 dari kitab Efesus pasal 1 dikatakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa jemaat atau gereja saudara dan saya adalah kepenuhan Dia. Artinya gereja itu melengkapi Kristus. Pertanyaannya, apakah pakaian Yesus itu nggak sempurna karena perlu dilengkapi? Apakah Dia nggak lengkap oleh sebab itu perlu dilengkapi? Dia sudah sempurna. Tanpa saudara pun Dia sempurna. Sampai Dia datang ke dunia pun Dia sudah sempurna. Tapi Dia katakan, saudara-saudaraku, itu kayak ibarat gini. Kalau saudara lihat beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab, arti gereja melengkapi Kristus. Di dalam hakikatnya Kristus, kalau saya mau ada beberapa, kalau saudara lihat itu terakhir, dalam hakikatnya Kristus adalah sempurna, lengkap. Tanpa saudara pun Dia tetap sempurna dan lengkap. Tetapi sebagai mempelai laki-laki, Dia tidak akan pernah lengkap tanpa mempelai perempuan. Alkitab katakan saudara mempelainya. Makanya saudara harus berdandan. Ketika saudara datang ke gereja, saudara harus mempersiapkan diri karena mempelai prianya datang mengunjungi mempelai wanitanya, itu gerejanya saudara dan saya. Sebagai pokok anggur, dia tidak bisa dibayangkan, tidak bisa terpikirkan tanpa ranting-rantingnya, yaitu saudara dan saya. Kita ranting-rantingnya, saudara. Sebagai gembala, ia tidak terlihat akan sebagai gembala kalau tidak ada domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Sebagai kepala, ia akan diekspresikan sepenuhnya, terlihat sepenuhnya sebagai kepala kalau ada tubuhnya, yaitu saudara dan saya. Dengar ini baik-baik. Saya berharap saudara mengerti. Yesus itu cukup, saudara. Yesus cukup. Oleh karena itu saya katakan, gereja harus tunduk kepada nama, satu nama ini, yaitu Yesus yang adalah kepala saudara dan saya. Kepala gereja. Dia adalah mempelai kita, mempelai pria kita. Dia adalah gembala agung kita. Dia adalah pokok anggur itu, saudara, hanya ranting-rantingnya. Otoritas gereja bersumber dari nama ini, yaitu Yesus. Kita harus setia kepadanya. Kita harus tunduk kepadanya.
Gereja ada karena Yesus. Gereja adalah karya Yesus. Sebagai anggotanya, kita harus tetap hidup di dalamnya dan kemuliaannya. Yesus adalah imam besar kita. Itulah sebabnya saya katakan, sebagai kesimpulannya, hanya cukup satu nama. Karena Yesus adalah kepala gereja, Dia penguasa, Dia adalah mempelai kita, Dia adalah gembala agung kita. Maka ibadah kita harusnya tentang Yesus. Semuanya tentang Yesus. Pujian kita tentang Yesus. Penyembahan kita tentang Yesus. Firman yang disampaikan pun tentang Yesus. Pembicaraan kita di kamar, pembicaraan kita di ruang makan selalu tentang Yesus. Karena Dia adalah pokok anggur kita. Dikatakan ranting yang tidak melekat pada Yesus. Suatu saat akan kering. Kalau sudah kering akan dibakar dan tidak dapat berbuat apa-apa, dikatakan. Semua tentang Yesus, saudara. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan, ibadah kita harus tentang Yesus. Pujian kita harusnya tentang Yesus. Penyembahan kita juga harusnya tentang Yesus. Firman yang saya sampaikan dan hamba-hamba Tuhan sampaikan pun hanya tentang Yesus. Doamu pun pengagungan hanya kepada Yesus. Habis ibadah ini semua kemuliaan dan hormat harus kembali kepada Yesus. Karena kita katakan dari Dia untuk Dia. Tidak ada yang lain. Apakah terlalu sulit mempercayai kuasa Yesus itu? Ketika engkau ragu dengan studimu, beranikah engkau mempercayai satu nama ini? Bahwa Dia akan menolong di dalam keraguan. Ketika engkau sakit, apakah engkau terlalu sulit mempercayai bahwa Dia, nama itu dapat menolong? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahukan kepada saudara. Pertanyaannya adalah, Yesus itu sebagai apa dalam hidup? Dia menjadi apa dalam hidup? Dengarkan ini baik-baik. Dia cukup bagi semua kebutuhan dalam hidup kita. Kebutuhan finansial, Yesus terlalu kaya dan tidak pernah berkurang kekayaan. Kebutuhan apa? Kebutuhan psikis, saudara. Roh Kudus berdiam dan terus menghibur, memberi kekuatan, memberi pengharap apapun. Apa? Apapun saudara-saudara pun saudara alami, Yesus, nama itu cukup untuk kita. Pertanyaan, saya tidak mengajari saudara berkomat kami dalam perjalanan bawa motor komat kampung. Tapi saya pernah saksikan kepada saudara ketika saya masih ngantar anak-anak saya sekolah, saudara. Saya berdoa itu kasar. Saya nangis karena saya tahu Tuhan luar biasa, terlalu indah dan terlalu mulia. Saya katakan Dia cukup bagi saya. Tidak perlu tambahan Allah lain, tidak perlu nama lain. Cukup nama, satu nama itu, Yesus, sebagai jawaban bagi hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengundang semua. Kalau saudara tadi ikuti ibadah kita dari awal, pujian dari awal, sebenarnya sudah menolong kita, memberitahukan betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan.
Betapa besar kuasanya. Tak terbatas. Bukan hanya kuasa, kekayaan, kekuatan. Maukah engkau sepanjang minggu ini berkata, Tuhan Yesus, kalau engkau hadir di dalam hidup itu sudah cukup bagiku. Tuhan Yesus, kalau engkau hadir di masa depan, itu sudah cukup bagiku. Tuhan Yesus, kalau engkau hadir di dalam rumah tanggaku, itu cukup bagiku. Kalau engkau hadir di tempat bisnis atau toko, itu sudah cukup bagiku. Kalau aku hari ini sakit, cukup nama Yesus bagiku. Kalau bebanku terlalu berat, cukup nama Yesus bagiku. Tidak ada kesulitan, tidak ada masalah yang tidak bisa kita menangkan bersama dengan nama itu, Yesus Kristus. Haleluya. Kita naikkan pujian yang terakhir sebelum firman Tuhan disampaikan. Haleluya. Yesus
teks yang kita baca sebagai ayat acuan dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena orang-orang Efesus menganggap tidak ada Allah yang lain yang lebih hebat, tidak ada Tuhan yang lebih hebat daripada Artemis, tidak ada dewa atau dewi yang hebat daripada Artemis. Paulus katakan ada satu nama yang melebihi mereka semua, yaitu nama Yesus. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Nama Yesus jauh lebih tinggi daripada penguasa. Nama Yesus jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, Paulus katakan, bahkan di dunia yang akan datang. Saudara bisa sebut nama siapapun yang mungkin selama ini menjadi pegangan saudara, tapi Paulus katakan jauh lebih hebat nama Yesus. Tapi terkadang engkau ragu, engkau menganggap nama Yesus tidak cukup untuk menolongmu, nama Yesus tidak cukup untuk memberkatimu, nama Yesus tidak cukup untuk mengangkat engkau lebih tinggi, nama Yesus tidak cukup untuk menyembuhkanmu. Yesus katakan dia cukup, bahkan lebih daripada cukup. Dia cukup mengisi hatimu yang kosong. Dia cukup mengisi pikiranmu yang kotor menjadi penuh dengan kebenaran. Dia cukup untuk tokomu, memberkati tokomu. Nama Yesus cukup bagimu untuk masa depanmu. Nama Yesus selalu cukup untuk mengangkat bebanmu. Nama Yesus cukup untuk memberi penghiburan dan sukacita bagimu ketika engkau merasa tertekan, stres, depresi, khawatir, takut. Panggil nama Yesus itu, dia cukup bagimu. Hari ini pertanyaannya adalah, bagimu siapa Yesus itu? Bagimu siapa Yesus itu? Kalau orang-orang Efesus mengatakan Dewi Artemis cukup, tapi Yesus katakan tidak, karena Dewi Artemis bukanlah segala-galanya. Makanya Yesus membawa satu nama yang cukup, karena dia adalah segala-galanya. Bahkan nama-nama yang lain yang bisa engkau sebut, yang kau kagum kepada dia, tapi nama ini lebih hebat, lebih sempurna, lebih berkuasa, lebih dahsyat, yaitu Yesus. Dialah yang menolong kami, dialah yang menolong hidupku. Ketika aku menghampiri dia, dia mengangkatku. Ketika aku menghampiri dia, dia menolongku. Aku tidak pernah memanggil nama lain ketika kami menghadapi masalah, karena kami terlalu yakin dia adalah cukup. Dia adalah persediaan yang paling sempurna dalam hidup kita. Seandainya engkau punya kantong Doraemon sekalipun, semua masalah saudara bisa selesaikan karena saudara punya kantong ajaib. Tapi Yesusmu lebih ajaib. Hari ini pulang dengan
dengan sebuah pernyataan, cukup satu nama yang berkuasa dalam hidupku, yang berkuasa dalam pernikahanku, yang berkuasa dalam rumah tangga, yang berkuasa buat bisnis, usaha dan toko, yang berkuasa bagi hidup anak-anakku, yaitu Yesus. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang seharusnya hamba sampaikan. Biarkan kami membawa nama ini kemanapun kami berada, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, apapun yang kami hadapi. Biarkan nama ini satu-satunya nama, sumber pengharapan dan pertolongan kami, sumber kesembuhan dan pemulihan bagi kami, sumber berkat dan penolong kami, yaitu Yesus. Kami akan tinggalkan tempat ini, tapi namamu akan terus melekat. Namamu akan menjadi bagian yang tak pernah terpisahkan dari perjalanan iman kami. Engkau pemimpin kami, kepala gereja. Engkau mempelai pria kami. Engkau kepala kami. Engkau gembala agung kami. Engkau pokok anggur kami. Selama kami melekat, sebenarnya cukup bagi kami. Pokok anggur. Terima kasih Bapak, yang sakit sembuhkan hari ini. Oleh nama Tuhan Yesus, sembuhkan dan pulihkan mereka yang khawatir, mereka yang takut, mereka yang bimbang. Oleh namamu Yesus, beri mereka damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada persoalan-persoalan dalam pernikahan, persoalan rumah tangga, persoalan anak. Namamu menjadi jawaban dari mereka di dalam nama Yesus. Angkatlah tanganmu hari ini, saudara-saudara. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya dan berkata, ini aku. Yesus berkata, ini aku. Libatkan aku dalam setiap aspek hidupmu, maka engkau akan menerima, mengalami hal-hal yang luar biasa. Pulanglah engkau kekasih-kekasih Tuhan, dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Selamat siang.